Selamat siang, selamat datang kembali di Excellence by Excellence Asia, sebuah acara live streaming knowledge sharing yang kami selalu adakan setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 1 siang. Dan setiap hari Kamis kami selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang berbeda dengan topik yang berbeda. Dan pembicara-pembicara yang berbicara di Excellence adalah para partners yang bergabung di Excellence Asia yang merupakan professional trainer dan coaches. Hari ini pada Excellence edisi ke-28 1 Maret 2018 kami kedatangan Ibu Amli. Iya. Ibu Amli adalah performance coach dan Bu Amli akan bicara tentang relationship maintaining skills. Ini suatu topik yang menarik. Bagi rekan-rekan yang melihat Excellence, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Excellence Asia supaya rekan-rekan tidak ketinggalan Excellence selanjutnya. Selamat menyaksikan, dan bila rekan-rekan ada pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskan langsung di chat dan nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Amli. Terima kasih, Bu Amli. Oke. Ya, selamat siang. Halo, apa kabar semuanya? Yang jawab salam saya masuk surga ya. Oke. Oke, teman-teman, ini ada satu topik relationship maintaining skill yang saya coba akan sharing, tapi bukan berarti yang sharing akan lebih baik daripada yang mendengarkan. Oke, saya berbagi beberapa saya dalam relationship. Oke. I'm not going to talk for long. Ini kita bisa lihat untuk relationship ini poin pentingnya adalah satu poin penting dari relationship juga bisa menentukan market value atau nilai jual, di mana nilai jual ini bisa jadi portable equity. Apa itu portable equity? Saya encourage kalau bisa sama-sama kita punya portable equity. Ini adalah satu hal yang bisa membantu untuk mendapatkan job security. Ada apa aja dari portable equity? Yang pertama itu ada reputasi, bagaimana reputasi kita, kemudian ada networking, dan yang ketiga skill. Untuk siang ini yang akan saya sharing yang terkait dengan networking, di mana networking sangat relate dengan relationship. Kemudian juga penting sekali relationship. Di sini kita melihat pemimpin-pemimpin besar semuanya membangun hubungan. Ya, dari Stephen Covey ada 7 Secret of Effective Leaders, juga sama, efektivitas seorang pemimpin itu juga ditentukan bagaimana membangun hubungan. Ya, dan satu pertanyaan kita, gimana caranya kita membangun hubungan dari teman, tim gitu ya, dalam situasi kerja yang memiliki different mindset atau culture. Oke. Kita tahu sekarang banyak sekali sosial media, di mana zamannya sekarang itu mobile commerce ya, apa-apa kita bisa online. Nah, ini berpengaruh juga ternyata dalam relationship menjadi sangat harder gitu ya, karena conversations, percakapan itu menjadi bentuknya texting, argumen menjadi phone calls gitu ya, kemudian feelings itu menjadi status updates gitu ya. Jadi kadang mau ditujukan perasaan, pemikiran, opininya ke satu orang atau ke beberapa orang itu melalui update status. Oke. Jadi di sini gimana caranya kita bisa punya high tech? Kita udah punya high tech ya. Banyak dari kita ini lahir di zaman Google. Tadi saya bilang di awal kita benar-benar mobile commerce. Di sini gimana caranya dengan high tech itu kita tetap bisa punya high touch, oke? Karena high tech without high touch itu nggak akan terjadi apa-apa. Oke, lebih ke personal approach untuk relationship. Dari Mother Teresa kita bisa dapat ya, if you judge people, you have no time to love them. Artinya dalam membina relationship ini memang untuk mempertahankannya ada satu poin penting, kita perlu perluas yang namanya love capacity atau kapasitas cinta. Oke, di situ akan membuka komunikasi, pemahaman, dan kemudian muncul yang namanya trust. Trust menjadi poin penting di sini ya dalam membina hubungan tadi. Kita mulai iseng-iseng gitu ya, ngobrol dari seputar keluarga, pekerjaan, kemudian soal rekreasi, message, dan juga sharing atau poin penting yang bisa kita berikan. Oke. Kalau untuk membina trust ini sendiri, jadi dari tahapnya ya, to know, to like, to trust. Dimana untuk kenal sebelum menjadi trust itu tentunya ada peran feeling di dalamnya. Feeling ini berperan penting untuk membangun intimasi ya, intimasi atau keintiman dalam membina hubungan.
Jadi ada 4 poin penting dalam membina trust ini. Yang pertama ada yang namanya credible. Misalnya dia oke banget nih, oke banget kerjanya gitu ya, credible. Tapi kok gue nggak bisa ngandalin dia ya. Jadi pertanyaannya dia bisa reliable nggak? Dia bisa diandalkan nggak? Oke. Dan selanjutnya ada yang namanya self orientation. Jadi ketika self orientationnya dalam membangun hubungan itu hanya terfokus untuk diri sendiri, itu nanti akan berpengaruh ke besarnya trust yang akan terbangun. Yang ketiga, kemudian yang keempat, poin dari trust ini adalah intimasi atau keintiman, di mana cara bertutur itu berpengaruh ke trust yang akan dibentuk, gitu ya. Nah, 4 poin itu credible, kemudian reliable, dan juga tadi ada self orientation, dan yang terakhir ada intimasi. Itu yang menjadi poin penting dalam membentuk trust ini. Oke. Nah, kalau misalnya 3 tadi saya masukkan dalam satu formula, formulanya adalah credible ditambah dengan reliable, kemudian ditambah dengan intimasi, pembaginya adalah self orientation. Pembaginya self orientation. Jadi kalau 3 poin itu udah gede poinnya, tapi self orientationnya jauh lebih besar, maka angka trust-nya juga akan berpengaruh gitu. Jadi ketika kita udah berhubungan baik nih sama orang, mungkin tahu ya, ada haters gitu ya, ada yang mungkin ada tipikal-tipikal, sorry to say ya, yang suka jilat dan menjilat gitu ya. Nah ini mungkin akan terlihat jelas ketika memang kita ada dalam satu hubungan yang itu kita sebut dengan tim. Oke, jadi self orientation ini berapa besar? Apakah dia join dalam tim itu untuk kepentingan bersama, orientasinya untuk bersama, atau untuk kepentingan pribadi gitu. Oke, nah jadi tergantung dari pembaginya tadi dalam rangka membentuk trust tadi. Oke, kalau keluarga bisa bertanya seputar ya posisi dalam keluarga sebagai anak pertama gitu ya, apa sudah berkeluarga gitu. Kemudian kalau occupation, gimana kalau misalnya sedang tidak memiliki pekerjaan gitu, ya bisa bertanya terkait aktivitas yang dilakukan, daily activity sehari-hari. Kemudian recreation ini maksudnya bukan rekreasi atau traveling, tapi gimana caranya memanfaatkan waktu luang. Kemudian ada message, maksudnya itu adalah pesan yang akan kita sampaikan untuk kita bisa lanjutkan hubungan itu. Oke, dan sharing ini maksudnya, nah ini sharing udah membuka ya, membuka peluang atau chance untuk bisa berbicara lebih jauh. Nah, jembatan yang ada dalam sebuah hubungan, oke, ini akan menjadi media untuk memperkuat relationship itu, ya. Jadi nggak ada tembok ya maksudnya. Nah, cara meruntuhkan temboknya ini tadi, mungkin kalau di training itu kita sebutnya ice breaking ya. Cuman kalau untuk membina hubungan baik atau relationship, kita pakai, aku singkatnya FORMS, FORMS, Family, Occupation, Recreation, Message, and Sharing. Oke. Sekarang ini relationship itu menjadi satu mata uang yang baru, new currency. Ya memang nggak mudah untuk membangun relationship ini, nggak mudah. Namun kalau misalnya dikelola dengan baik, itu akan terjadi hal-hal baik pula yang nggak perlu untuk ditagih. Ya, oke. Ini dari Obama. Dari Obama ini sharing gimana misalnya kita dalam satu kondisi atau relationship yang di situ kita ada konflik gitu ya. Nanti coba validasi kembali, saya dapat satu pepatah Cina gitu ya. Dia bilang seperti ini, kalau ingin kemakmuran 1 tahun, tanam padi. Kalau ingin kemakmuran 10 tahun, tanam pohon. Tapi kalau ingin kemakmuran seumur hidup, perluas relationship atau networking. Ya. Dan ini gimana kalau misalnya dalam relationship itu muncul yang namanya konflik. Terkadang ambil cara A udah nggak bisa, cara B udah nggak bisa, ya. ABCD itu udah nggak bisa gitu ya. Bahkan untuk bicara aja bahasa tubuh tuh udah nggak enak ketika ketemu dengan yang menjadi sasaran atau menjadi partner kita yang sedang berkonflik gitu ya. Satu hal yang paling penting di sini pertemuan yang berkala. Pertemuan yang berkala beliau sarankan
gitu ya. Selain pertemuan yang berkala, ya ibaratnya sebuah konser musik, ada yang main drum, ada yang vokal, gitu ya, ada yang gitar. Gimana caranya membuat satu harmoni lagu yang muncul itu enak untuk didengar, walaupun di situ ada beragam alat musik. Jadi yang dipegang adalah harmoni ini tadi. Gimana caranya perbedaan karakter itu bisa dibuat untuk menciptakan satu harmoni dalam satu hubungan. Oke. Nah, ini yang sangat mendukung dalam membina hubungan baik atau relationship. Kita ada 5 bahasa kasih, oke. 5 bahasa kasih ini ada 5, oke. Yang pertama itu adalah kata-kata, hadiah, kemudian ada servis atau memberikan pelayanan, kemudian yang keempat ada waktu, dan yang terakhir ada sentuhan. Oke, contoh sederhana, orang tua deh. Orang tua, kadang kita lupa kalau mereka itu udah tidak sekuat yang dulu, gitu ya. Kita jarang pulang karena sibuknya aktivitas, gitu kan. Nah, kita selalu berikan hadiah, gitu ya. Berikan hadiah ke orang tua di hari-hari spesialnya, gitu ya. Ambil contoh misalnya di hari ulang tahun, kita memberikan hadiah. Tapi ternyata itu tidak terlalu berimpact gitu, untuk orang tua. Nah, namun ketika waktu yang kita berikan, datang di rumah, waktu kita lebih banyak buat mereka, itu justru membuat mereka merasakan quality dalam hubungannya. Atau kangennya itu terobati gitu, dibanding hadiah yang diberikan. Artinya oke, bahasa kasih antara saya dengan orang tua, itu bisa bukan berupa hadiah medianya, tapi melalui waktu yang diberikan. Oke. Nah, sebuah konflik dalam relationship ini terkait erat dengan how we treat gitu ya, gimana caranya kita men-treat, gimana caranya kita paham dengan bahasa kasih, minimal bahasa kasih kita pribadi gitu ya. Kemudian bagaimana juga kita memahami bahasa kasih orang lain gitu. Oke. Selain bahasa kasih, ketika menerapkan bahasa kasih ini, juga yang perlu dilihat satu hal ini, yaitu kepribadian. Oke, karena nggak semua kepribadian juga akan pas dengan kata-kata doang gitu yang diberikan. Oke, kita lihat untuk kepribadian ini, mengenal siapa kita yang sesungguhnya, kemudian kita ngerti kenapa bereaksi gitu ya, kemudian ya pastinya kekuatan dan kelemahan diri kita, itu semua masuk dalam kepribadian. Oke. Kalau misalnya dalam organisasi atau satu tim gitu ya, kita punya tim itu ada yang sumringah banget, semangat banget dalam satu tim, dikasih satu motivasi atau lagi dalam satu meeting, ini yang tipe sanguin ini tuh semangat banget. Misalnya di saat itu dia lagi semangat banget, dan ini untuk yang sanguin ini, oke, saat itu dia semangat banget, tapi itu tidak bisa jadi tuh lupa gitu, lupa dengan poin yang menjadi pembicaraan dalam meeting tadi. Jadi semangatnya gitu yang terlihat. Kemudian orang-orang ini nggak suka angka-angka nih, nggak suka angka-angka. Kemudian kalau misalnya sedang membina hubungan untuk memberikan coaching, orang-orang sanguin ini lebih suka bentuknya mungkin kafe ya, kafe atau di luar. Kalau di dalam ruangan gitu, dalam ruangan ngobrol di dalam ruangan situasi formal, oke, mereka datang gitu karena mereka enak banget untuk diajak berbicara. Namun situasinya mungkin akan membuat mereka jauh merasa boring gitu ya, boring untuk ada di situasi seperti itu. Oke, nggak suka banget sama angka-angka. Dan orang sanguin ini nggak bisa ngebedain angka 6 dengan 5,7 gitu. Ya beda-beda tipis lah, bedanya ya plus minus 10% lah ya. Ini orang-orang sanguin. Berbeda dengan orang-orang melankolis. Kalau orang-orang melankolis sebenarnya pusing banget gitu ada orang sanguin. Pusing banget mereka ada. Kenapa sih harus ada orang sanguin gitu ya? Orang-orang melankolis ini serba tertata.
kerjaannya itu bikin planning, analisa. Kerja ntar dulu deh, yang penting planning. Tapi kalau orang sanguin nih, udahlah, ntar lagi dipikirin gitu ya. Kita kerja aja dulu. Masalah resiko yang muncul nanti ntar kita pikirin. Kalau orang yang melankoli itu dari awal tuh udah dipikirin. Oke. Kemudian ini yang koleris. Kalau yang koleris ini saya sebutnya my way. Satu karakter mereka yang menonjol itu mereka leader gitu ya. Senangnya menjadi orang yang dominan. Oke. Senangnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kontrol dan wewenang yang kuat. Nah, terus feelingnya kuat banget ketika diminta untuk mengambil keputusan yang cepat. Oke. Jadi kebayang nih kalau misalnya sedang membina hubungan dengan yang koleris, satunya melankolis, satunya sanguin. Ada satu lagi yang muncul, pragmatis. Kalau ini nggak suka berantem nih, males dia, males banget ini. Adu pendapat itu males banget. Ya dalam satu relationship, ya teman-teman mungkin punya role model ya, role model untuk membangun relationship. Nggak cuma soal percintaan aja, lebih jauh tentang relationship juga bisa dalam urusan pekerjaan. Oke. Di sini misalnya satu ceweknya koleris nih, cowoknya pragmatis nih. Oke. Kadang kan lagi discuss gitu ya, kita nanti makan siang apa? Ini yang pragmatis nanya ke yang koleris nih. Yang koleris jawab capcay, yang pragmatis langsung ngomong aja, nggak mau berantem dia. Oke, capcay. Kita nonton apa nih? Mission Impossible. Oke, Mission Impossible. Dia nggak mau repot. Jadi orang pragmatis selalu menilai pacar gue tuh keren banget. Keren banget. Karena si pragmatis ini kan susah nih ngambil keputusan. Dengan hadirnya koleris, dia merasa terbantu untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita bawa dalam relationship, organisasi, atau dalam satu tim, muncul semua ini, sanguin, melankolis, koleris, dan pragmatis. Dalam satu diskus, susah banget ditemukan satu jalan keluar. Susah banget ditemukan kesepakatan. Tunjuk yang koleris untuk mengambil keputusan. Maksudnya bantu mereka, apalagi pemimpinnya seorang pragmatis. Pemimpin atau leadernya seorang yang pragmatis. Dia akan terbantu banget dengan harmonisasi hubungan, di mana koleris ini oke banget dia untuk ngambil keputusan. Tidak diserahkan ke yang pragmatis gitu, karena dia akan menimbang-nimbang lama sekali, ya. Apalagi kalau diambil sama yang melankolis, mungkin dia akan minta waktu yang panjang untuk dianalisa dulu semuanya gitu ya. Dipikirkan, dibuat planningnya, strateginya. Mereka sangat detail, terutama dalam hal angka grafik gitu ya, untuk yang melankolis. Oke, secara singkat untuk ini, untuk membangun relationship ini, poinnya adalah, kita dalam mobile commerce, itu high tech banget, perlu sekali disertai dengan high touch, karena high tech without high touch juga nggak akan terjadi apa-apa. Dan pentingnya EBA ya, emotional bank account. Emotional bank account itu berperan dalam bahasa kasih tadi. Gimana caranya memberikan sentuhan emosional dalam setiap hubungan. Kemudian dalam situasi konflik untuk relationship, kesembuhan psikologis itu penting sekali. Jadi gimana caranya konflik itu diatasi, itu juga akan memperkuat besarnya trust yang akan terbangun dalam satu hubungan. Kita tahu encouragement is the food for the soul. Ya, jadi ini sharingnya. Selanjutnya tadi dengan kepribadian, penerapan atau implementasi dari bahasa kasih tetap lihat juga gitu ya. Ketika diterapkan untuk tipe-tipe kepribadian yang berbeda. Oke, itu dari saya untuk sharingnya. Oke, terima kasih Bu Amli. Kita sementara nunggu pertanyaan. Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ditanyakan di sini karakter seperti apa yang paling cocok untuk bekerja di perusahaan? Apakah cuma salah satu atau semuanya cocok? Seperti itu sih Bu Amli. Mungkin itu dulu. Yes, kalau untuk karakter, semua karakter oke.
semua karakter itu ya untuk bekerja di satu perusahaan open to public ya, untuk melamar satu pekerjaan. Jadi semua karakter itu di perusahaan apa saja bisa bergabung, namun yang perlu diperhatikan adalah posisi apa yang kita apply. Oke, misalnya kita sebagai seorang sanguin, ini kan suka berbicara, suka hal-hal yang tidak monoton. Mungkin salah satu rekomendasi untuk memilih satu pekerjaan bisa di bidang marketing. Ya, marketing komunikasi atau markom ya. Kemudian kalau untuk melankolis, suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan data, misalnya accounting atau ya beberapa bagian administrasi dari sebuah perusahaan. Jadi semuanya bisa untuk bekerja di mana aja, namun mungkin yang perlu diperhatikan posisi yang akan kita bekerja di perusahaan itu. Oke. Oke. Sembari nunggu, saya ada pertanyaan Bu Amli. Ya. Sebagai seseorang gitu ya, kan apakah dia bisa punya lebih dari satu kepribadian, Bu Amli, misalkan sanguin dan melankolis, misalkan seperti itu. Ya. Apakah memungkinkan seperti itu, ataukah memang hanya satu aja gitu untuk setiap orang? Oke, ini kalau dituangkan dalam bentuk tes, dia ada 40 butir pertanyaan. Oke, di situ akan terlihat dominan dari setiap orang itu akan dominan ke yang melankolis, sanguin, koleris atau phlegmatis. Kemudian dari angka 40 tadi total seluruh nilai tesnya itu akan kita terlihat sebaran-sebaran angkanya. Ada yang mungkin yang sanguin poinnya 9, yang melankolis poinnya 10, yang koleris poinnya 8, dan dilanjutkan hingga kita total itu angkanya 40. Ya, dari sebaran nilai tadi kita bisa lihat, bisa dominan di 2 kepribadian, bisa dominan di 1 kepribadian, tapi tetap memiliki 3 poin kepribadian yang lain. Artinya semua tipe kepribadian ini ada dalam diri kita, tapi yang membedakan adalah poin atau dominannya dalam tipe kepribadian kita. Seperti itu. Jadi misalnya ada orang yang kita lihat kaku banget gitu ya. Udah gitu senangnya nggak suka berbicara gitu kan. Lebih suka itu kita deep talk atau langsung face to face berbicara. Bisa jadi kombinasi kepribadiannya melankolis dan phlegmatis yang dominan dari kepribadiannya. Tapi nggak berarti dia nggak punya sanguin, mungkin punya tapi poin dari sanguin itu tadi tidak menonjol untuk kepribadian. Seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Amri. Saya ada pertanyaan lagi, boleh ya? Boleh. Yes. Dari sini nih. Jadi saya yang tanya terus. Tadi kan sempat dibilang bahwa kalau pemimpinnya misalkan pragmatis gitu ya, kan dia harus cari apa istilahnya input dari mungkin bawahannya yang koleris buat mengambil keputusan. Apakah memang selalu bahwa yang pemimpin itu sebenarnya harus koleris, ataukah kalau pemimpin harus koleris kan biasanya dia sering sekali berantem gitu ya? Oh iya. Senang banget mereka berantem. Orang koleris itu senang banget, debat itu mereka senang banget. Apalagi udah menang dalam perdebatan itu mereka senang banget. Ya, oke, sorry jadi kepotong. Tapi kan maksudnya poin plusnya kalau koleris kan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dengan tapi cepat, poin betul. negatifnya adalah dia sering berantem misalnya seperti itu. Oke. Sementara kalau pragmatis kan mungkin poin positifnya Oke. dia nggak terlalu sering berantem, tapi negatifnya dia nggak bisa ambil keputusan dengan cepat. Nah, Oke. maksudnya tipe pemimpin itu sebenarnya apakah memang harus selalu koleris ataukah bisa yang lain seperti itu? Oke. Kalau dari pengalaman Bu Amri. Oke. Ya dari beberapa organisasi ya. Saya juga waktu fresh graduate lulus gitu ya, ketemu dengan direktur saya, hadir dalam satu manajemen gitu. Itu kok lama banget ngambil keputusannya. Kesal juga sih kita sebagai tim gitu, kok dia nggak tegas gitu ya. Udah kesel banget tuh. Tapi dengan kita pahami kepribadiannya, artinya hey we are a team gitu kan. Artinya nggak berarti dia pemimpin dengan tipe kepribadian seperti itu, nggak berarti dia nggak bisa jadi pemimpin gitu kan. Pasti ada kelebihan yang membuat jalannya satu organisasi dari potensi atau kepribadian yang dia miliki. Tidak harus seorang koleris yang harus menjadi pemimpin, namun kalau kita lihat sebaran angkanya untuk kita nilai bahwa
dia qualified untuk sebagai seorang pemimpin, tetap harus dikombin dengan alat-alat atau psikotes atau ya psychodiagnostic assessment ya. Itu harus dikombin dengan alat-alat tes yang lain. Karena satu alat tes itu hanya mengungkap 25%. 25% dari seluruh potensi kita. Jadi ketika kita telah mengetahui karakter kepribadiannya, oke, dia nggak koleris nih, tapi dia seorang CEO, dia seorang decision maker gitu ya. Terus apa yang bisa kira-kira potensi apa yang bisa ikut membantu dia mengequip diri dia untuk tetap bisa ada di posisi dia sebagai seorang pemimpin gitu. Maka itu perlu dikombin dengan gambaran psikotes yang lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi luas sekali gitu kalau kita Iya. bicara masalah kepribadian ya. Iya. Oke. Ya, pertanyaan lebih lanjut ya Bu Ya, Amri, boleh ya. ya Bu? Apakah kepribadian ini dilahirkan memang dari dulu seperti itu, ataukah bisa dibentuk? Jadi misalkan, Oke. contoh misalkan saya Ya, mau jadi seorang ya, ya. pemimpin, Ya, ya, tapi ya. saya orangnya pragmatis gitu. Saya mau Yes. lebih kolerik gitu. Apakah bisa dikembangkan kepribadian itu ke arah Ya. yang kita mau? Ya, ini keren banget ya. Yes. Aku mungkin persempit ya. Iya. Aku persempit, kita bicara tentang personal branding deh. Personal branding itu gimana caranya kita kepingin diri kita tuh dikenal orang lain itu dengan image seperti apa, dengan brand seperti apa. Dalam diri aku pengen banget jadi seorang pemimpin. Maksudnya level karir yang aku harapkan, aku pengen lebih tinggi dari yang ada sekarang gitu. Tapi bapak ibu aku, ya aku nggak lihat, dari apa yang aku lihat sepertinya tidak mensupport saya untuk itu, gitu kan. Apakah ini memang saya udah terbawa terlahir seperti ini, gitu kan. Ini akan panjang sebenarnya kalau kita bawa ke leadership gitu ya. Namun saya akan persempit ke personal branding. Gimana caranya kita nge-branding diri kita, menguatkan kita sehingga lingkungan juga bisa merasakan impact dari hadirnya kita sehingga kita qualified untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, artinya perlu yang namanya membangun trust tadi. Gimana caranya kita membangun trust publik gitu ya. Walaupun kita belum pernah ketemu nih. Kita misalnya belum pernah ketemu sama Pak Victor gitu ya. Tapi aku akhirnya bisa ketemu loh sama Pak Victor kemarin, baru sekali loh ketemu. Tapi enak banget ya orangnya. Atau mungkin kita cuma ngelihatnya virtual doang melalui sosial media. Kerjanya orang sekarang itu kan untuk ngehemat waktu kan pakai sosial media ya. Jadi dari mulut ke mulut gitu untuk ngebangun trust. Oke, boleh sebut Jokowi. Oke, aku nggak pernah ketemu dengan Jokowi gitu kan. Tapi kalau aku nge-tweet itu bisa terhubung langsung dengan Jokowi. Tapi dari beberapa opini yang ada, dari mulut ke mulut, pendapat yang ada yang positif sehingga juga ngebangun crowd untuk trust gitu ya. Artinya perlu sekali nih yang namanya gimana caranya kita ngebangun trust tadi. To make a story short, berarti perlu adanya konsistensi gitu. Konsistensi dari apa yang dilakukan. Maksudnya sekarang aku sikapnya kayak gini nih, sebagai orang dengan komunikasi, dengan confidence, dengan appearance yang seperti ini. Konsistensinya dijaga tuh. Setiap kali ke kantor dengan 2 pasang kostum misalnya ya, dengan berjas, kemudian memang setelan profesional gitu. Itu hal kecil untuk total looking-nya. Total looking-nya konsistennya seperti itu. Konsistensi yang terbangun itu akhirnya berimpact ke orang lain, sehingga membangun trust. Itu baru dari sisi luarnya aja. Tapi gimana caranya sikap ya. Sikap dalam berkomunikasi, sikap dalam bekerja, konsistensinya yang dijaga. Ketika konsistensinya dijaga, trust itu terbangun. Nah, pemilihannya itu untuk menjadi pemimpin dari trust yang didapat, dari impact yang didapat dari sekitar. Seperti itu barangkali Pak. Oke, ya. Terima kasih Bu Amri. Ini ada pertanyaan lagi Bu Amri. Ya. Di zaman seperti sekarang di mana orang jarang berkomunikasi langsung gitu ya, apakah kepribadian seperti ini masih diperlukan? Oh, right. Ya, mungkin maksudnya kan sekarang banyak kan ya itu tadi tweet atau mungkin posting di media sosial kelihatannya dia kelihatannya sanguin, tapi begitu ketemu ternyata nggak sesanguin itu misalkan. Nggak sesanguin itu ya.
Jadi artinya kita komunikasi di virtual ya, apakah masih dibutuhkan? Gitu. Oh, sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Namun itu tadi yang perlu dilihat balance-nya, keseimbangan antara high tech dengan high touch gitu ya. This is the first time I come here. Ini pertama kalinya nih ngelihat excellence.asia gitu ya. Tapi dari cara Ibu Pasca berkomunikasi, kok itu kayak ada magnetnya ya. Ada magnet, ada daya tariknya. Oke, I trust her. Itu aku datang gitu. Padahal itu komunikasinya hanya melalui sosial media gitu kan. Saya dikirimkan company profile, terus baca. Artinya ternyata hanya dengan berkomunikasi seperti itu juga bisa membangun trust ya. Yang saya lihat adalah konsistensi. Kita melihat dari profile dan lain seterusnya. Oh, ini yang sudah menjadi jejak-jejak mereka, gitu kan? Nah, itu yang saya bilang untuk menghemat waktu orang-orang sekarang gitu, ya kita pakai dunia virtual gitu atau social media platform untuk membangun relationship tadi. Jadi apakah masih dibutuhkan saat sekarang? Tentu saja dibutuhkan. Kita dalam era mobile commerce gitu kan. Apalagi kan muncul tuh yang namanya anak-anak millennials ya. Generasi yang lahir setelah zaman Google gitu kan. Ini dahsyat banget nih mereka nih. Jadi poinnya adalah balance atau keseimbangan. Oke. High tech dengan high touch. Jadi personal approach yang akan menguatkan trust tadi. Gitu barangkali Pak Peter ya. Terima kasih. Terakhir mungkin Bu Amli dari saya. Saya selalu penasaran gitu, apakah kepribadian ini bisa, kalau misalkan ketemu sama orang kan mungkin bisa kelihatan nih orang kepribadiannya apa. Ya. Dari sejak ngomong. Tapi kalau melihat orang di media sosial gitu ya, apakah kita bisa tahu kepribadiannya dari kecenderungan dia melakukan sesuatu di media sosial? Misalkan saya pikir aja kalau misalkan dia banyak sekali posting-posting tentang travel ya, misalkan seperti di Instagram, apakah dia berarti sanguin, misalkan seperti itu. Jadi itu yang membuat saya jadi penasaran. Mungkin Bu Amli punya pendapat soal itu. Apakah bisa dilihat dari kecenderungan dia atau behavior dia di media sosial? Oke. Manusia sangat dinamis, sangat kompleks ya. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, saya jawab bisa. Tapi apakah itu memang sepenuhnya menjadi gambaran seutuhnya dari kepribadian seseorang? Tidak. Karena yang saya bilang tadi bahwa satu alat tes kepribadian itu hanya mengungkap 25%. Oke, yang kita lihat di media, oh gini ya profilnya, dia suka traveling. Kayaknya dia tipe sanguine deh. Oke, I can say dia tipe sanguine. Tapi bukan berarti ternyata itu yang dominan dari diri dia. Setelah ketemu, setelah membina hubungan yang dekat, oke, alright, dia punya tipe sanguine gitu. Tapi ternyata itu nggak dominan. Sanguine-nya itu terbawa dalam travelingnya. Tapi dalam pekerjaan dia nggak sanguine. Dalam mengambil keputusan dia nggak sanguine. Dalam memilih pekerjaan saya nggak sanguine. Tapi saya memilih pekerjaan yang melankoli. Walaupun dia orang fotografi, tapi bikin fotografinya itu detail banget. Semua detail itu diperhatikan. Berarti dia nggak cuman punya sanguine, tapi juga punya sisi melankoli. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Amli. Saya pikir kalau waktunya juga sudah lewat dari waktunya, jadi kita sudahi aja. Terima kasih sekali lagi Bu Amli atas kesempatannya meluangkan waktu untuk bisa sharing di Excellence kali ini. Buat rekan-rekan yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Excellence Asia supaya tidak ketinggalan Excellence berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.